Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, kekasih Tuhan yang dicintai Tuhan Yesus. Pagi ini kita bersyukur, amin. Pagi ini kita mau bersyukur bahwa karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan kita tetap ada di tempat ini. Kita percaya dan kita melihat bahwa kasih karunia Tuhan gak pernah habis dalam hidup kita, amin. Dan kita mau sama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita beribadah. Setiap jemaat Tuhan, kekasih Tuhan yang ada di rumah juga, kita mempersiapkan diri kita. Kita mau beri yang terbaik kalau setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan pada pagi hari ini. Biarlah pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Kristus, amin. Hati kita dipenuhi dengan namanya yang besar. Dan setiap jiwa kita dipenuhi dengan puji-pujian dan penyembahan. Bapa yang baik, kami gak berhenti mengucap syukur buat segala anugerah-Mu Tuhan. Buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau memandang Engkau Tuhan sebagai satu-satunya pribadi Tuhan dalam hidup kami Bapa. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus sebab firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan
Yesus Raja segalanya, Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Selama-lamanya ku tetap menyembah-Mu. Selama-lamanya ku tetap memuji-Mu Yesus. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu ajaib. Sungguh ku bersyukur Tuhan, sungguh ku bersyukur ya Yesusku, ya Bapakku, ya Rajaku. Hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku puji-pujilah Dia. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Ku percaya
Yesus. Masa depanku ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Ku percaya Bapa. Terima kasih Yes Tuhan. Kau yang layak disembah. Haleluya Yesus. Glory, glory. Ku sembah. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala pujian Tuhan hanya layak bagi-Mu, hanya layak bagi-Mu Yesus. Haleluya. Ku tidak takut sebab Kau bersamaku. Ku tidak gentar sebab Kau Allahku. Kau yang menuntun jalanku, Kau yang menuntun langkahku Tuhan. Kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah
Mari kita sembah Allah kita. Indara masane. Oh, haleluya. Indara ya sene. Oh, Maya sane Inarala ya sayara Sekedara maya sane Makasih Tuhan, terima kasih. Kaulah Tuhan dan Raja kami. Engkau berdaulat atas hidup kami, atas kota dan bangsa kami. Kalau kami ada sebagaimana ada saat pagi hari ini, semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Makasih kalau kami dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kuat, semua ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Lebih hari ini kami boleh beribadah Tuhan, kami menghormati hari kemenangan, hari ya Tuhan kemuliaan-Mu, hari di mana Engkau boleh menyatakan mujizat-Mu, Engkau memberikan pertolongan dalam seluruh area hidup kami. Makasih Tuhan, terima kasih kami boleh memuji menyembah Engkau. Ini karena kasih karunia-Mu. Pada saat ini Tuhan, lawat setiap kami, baik kami yang ada di ruangan gereja maupun yang ada di rumah-rumah, di mana kami juga berdoa, kami menghormati kehadiran-Mu. Tuhan, lawat setiap kami, jamah setiap kami, biarlah yang lemah mendapat kekuatan. Kalau ada di antara kami yang sakit, berikan kesembuhan. Oleh belur Yesus kami disembuhkan. Inilah saat kami melihat karya-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang nyata ada di tengah-tengah kami. Makasih Tuhan, urapi hamba-Mu, persiapan hamba terbatas, Engkau Allah yang tidak terbatas ada di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih, terpuji-pujilah Engkau, bagi-Mu segala hormat kemuliaan. Oh, urapi kami sekalian, berfirmanlah kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati katakan sama-sama, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Puji Tuhan, shalom. Saya menjamin juga buat Bapak Ibu Saudara yang ibadah di rumah. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa memasuki minggu kedua di bulan Agustus ya. Selalu bulan Agustus itu identik dengan bulan di mana kita akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sekarang jatuh yang ke-76 ya. Semua ini karena kebaikan Tuhan, usia bangsa kita 76 tahun merdeka. Ya, ada banyak orang memimpikan tahun emas, tahun di mana ulang tahun yang ke-100. Jadi masih ada 24 tahun lagi. Ya, kita harus punya visi besar. Kalau Tuhan belum datang, Tuhan akan menyatakan lawatannya bagi bangsa kita. Ya, bangsa kita akan menjadi negara besar, negara kuat, negara berdaulat, di mana negara kita diberkati, bahkan akan menjadi berkat. Saya selalu mendoakan, biarlah di masa hidup saya pun saya melihat bagaimana rencana Tuhan ini dinyatakan. Nah, kita dapat tema memang di bulan bulan Agustus ini banyak kita berbicara tentang bangsa. Tema yang akan kita sama-sama lihat dan kebenaran firman Allah ini berkarya bagi bangsa. Yuk kita katakan sama-sama, berkarya bagi bangsa. Saya bersyukur BPH serius untuk ada di tengah-tengah bangsa ini. Artinya sinode yang sangat-sangat sekarang ini berpikir agar kita punya kontribusi untuk bangsa dan negara kita. Bukankah Tuhan berbicara di mana kita ada, di situ kita berdoa agar damai sejahtera Allah turun di tengah kota, bahkan di tengah bangsa kita. Yuk kita akan membaca di Roma 13 ayat 1 sampai 7. Oke, Pak Pendi siapkan ya. Berkarya bagi bangsa. Silakan. Roma 13 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan.
tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Ya, firman Allah berbicara melalui Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma bahwa tiap-tiap orang termasuk anak-anak Tuhan harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, kepada otoritas, kepada pemerintah di bangsa di mana kita berada. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi pemerintah semuanya itu ada di dalam kendali Tuhan sebetulnya ya. Nggak ada pemerintah yang Tuhan tidak tahu, yang tidak ada di dalam rencana Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Semua ditetapkan oleh Allah. Jadi kita jangan berpikir hanya pemerintahnya kita lihat baik-baik. Yang tidak baik pun ada sebetulnya di dalam rencana Allah. Tuhan ingin supaya seluruh bangsa ini boleh mengenal namanya, boleh menerima dia sebagai juru selamat. Ayat yang kedua. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, Oh, kalau ada masyarakat melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. oh ternyata dia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya Ya, siapa yang melakukan yaitu melawan pemerintah, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. jadi orang itu akan menerima hukuman. Jadi siapa yang melanggar peraturan, memang ada konsekuensinya. Semua peraturan dibuat, ya kalau melanggar ada akibatnya. Lanjut ayat 4. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Ya, jadi kalau kita sebagai masyarakat ini baik-baik saja mengikuti aturan, ya kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah, Hanya jika ia berbuat jahat, kita tidak mengenai apa-apa. Tapi kalau berbuat jahat, ada konsekuensinya. maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Terus, Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. jadi kalau kita mau supaya hidup kita baik-baik saja, tidak kena hukuman, ikutlah peraturan, taat kepada pemerintah. Ayat yang 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Oh, pemerintah adalah hamba Allah. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Nah, kalau kita berbuat jahat, tentu kita harus hati-hati. Ya, kita harus mengerti bahwa ada konsekuensinya. Pelanggaran hukum ada akibatnya. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Ya, peraturan ditegakkan. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemerintah ini juga ada di dalam kuasanya Allah. Kalau kita membaca Alkitab kita 1 tahun, kita melihat betapa banyak raja-raja yang mengikuti, yang menyembah kepada Allah. Ya, berkat Allah dicurahkan, pertolongan, semua jadi damai, tidak ada peperangan, semuanya ditolong Tuhan, bangsa itu menjadi maju. Tapi begitu pemerintah itu melanggar, atau raja yang dipilih oleh Tuhan itu melanggar, menyembah berhala, menyembah dewa-dewa kejijikan, ya, hidup di dalam pesta pora, hawa nafsu, Tuhan tuh bisa pakai bangsa lain untuk menghukum, ya, kerajaan Israel pada waktu itu, atau kerajaan Yehuda. Ya, kita mengerti betul ya. Jadi sebetulnya hidup kita ini, Tuhan izinkan kita ada di tengah bangsa, di tengah pemerintah, supaya hidup kita ini benar-benar juga takut akan Allah. Dan kita tahu persis pemerintah dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saya bersyukur gereja ini yang selalu berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk pemerintah yang memimpin kita. Ya, ada konsekuensinya. Lanjut. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Buat kita anak-anak Tuhan harus menjadi contoh. Hati nurani kita selalu mengajarkan mestinya ke arah yang baik, bukan ke arah yang jahat. Tapi pengaruh dunia, pengaruh kuasa kegelapan bisa membuat ya orang itu berbuat jahat, termasuk anak-anak Tuhan. Tapi satu hal kita perlu benar-benar mengendalikan diri kita. Apalagi sekarang nih zamannya media sosial seperti sekarang ini, bebas, orang bisa berbicara apa saja melalui mass media. Ada konsekuensinya. Malah sekarang di tengah bangsa kita ada ya ada peraturan ITE ya. Jadi mesti hati-hati. Termasuk kita mesti jaga hati nurani kita. Ayat 6. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Nah, karena kita ada di bawah pemerintahan, salah satu dukungan kita, salah satu penghormatan kita kepada pemerintah, ikut aturan, kita pun harus mau membayar pajak.
Kita bersyukur ya kalau ada di tengah perusahaan yang langsung pajak itu sudah dipotong. Jadi kita terima sudah bersih. Tapi kalau tidak, mungkin kita punya berpikir, saya saja masih kurang, hidup saya masih begini-begini. Orang kaya sajalah biar pajak. Saya lah belum waktunya. Orang kadang-kadang suka seperti begitu ya. Tetapi saya bersyukur salah satu yang saya sangat taat membayar pajak. Ya ada banyak kalau cerita ya. Harus kita dukung pemerintah. Salah satunya dalam membayar pajak. Nah dari seluruh pendapatan pemerintah kita, seluruh kebutuhan untuk mengelola pemerintahan ini, yang paling besar adalah kontribusi dari pajak. Jadi saya tidak membayangkan kalau ada bangsa yang tidak membayar pajak. Sekarang Indonesia jauh lebih baik dari mungkin puluhan tahun yang lalu ya. Tahun 80-an saya sudah merasakan bagaimana pemerintah kesulitan. Tapi terus diperbaiki dan sekarang ini sudah semakin banyak orang yang taat membayar pajak. Ya, jadi kita harus membayar pajak ya. Terus Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. termasuk orang yang mengurusnya juga kita mesti doakan ya. Ada banyak cerita lah bagaimana ya orang-orang yang tidak tahan akhir mengkorupsi. Saya bisa mengerti betul karena saya ada udah mungkin 34 tahun, 35 tahun di tengah perusahaan. Jadi saya mengerti lah ya perubahan pemerintah ke arah yang lebih baik. Ayat 7 terakhir. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Jadi kita harus bayar apa yang kita harus bayar pada semua orang. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Kepada pemerintah itu pajak, bayar pajak. Kalau perusahaan kita mungkin belum, kita berdoa supaya perusahaan kita juga takut akan Tuhan. Dan juga membayar pajak dengan benar. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Kalau ada usaha yang memang harus bayar cukai, bayar. Ya, ada banyak ya produk-produk yang memang langsung dikenakan cukai. Laku tidak laku udah harus bayar. Terus Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. ya. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Oke, terima kasih. Pada dasarnya kita harus tunduk kepada otoritas. Nah, kita bersyukur ya sebelum kita lanjutkan, silakan diklik. Kita mungkin juga melihat sedikit ya. Ini Metro TV ini menurut saya menyentuh saya pada waktu double putri kita di badminton ini mendapat medali emas di Olimpiade. Saya salah satu yang nonton. Yang nonton angkat tangan? Kita nonton ya. Jadi bisa merasakan bagaimana kita sebagai bangsa itu unity, bersatu. Ya apalagi ada penyiar yang di Metro TV nggak nyiarkan sih ya. Saya lebih senang nonton di televisi yang penyiarnya itu melibatkan kita. Sampai dakduknya bunyi apa di pesawat televisi tentang masuk atau keluarnya. Dia bilang kita pun ikut. Saya merasa ikut-ikutan juga saudara ya. Saya rasa itu juga baik ya. Kita nggak selalu ada di depan televisi nonton olahraga, tidak ya. Tapi di momen penting itu kita menyatu untuk bangsa ini. Rasanya nggak ada yang mikirin ya pada waktu itu. Nggak ada yang mikirin berlebihan lah perbedaan agama. Nggak ada yang mikirin juga tentang sikap kita kepada salah satu keputusan. Tapi rasanya waktu itu bersehati mendukung ya pasangan ganda putri kita supaya supaya bisa menang begitu ya. Saya nonton sama anak mantu saya. Kadang-kadang ini mereka bilang biar keluar maksud dari apa? Biar kalah lah. Ya kita nggak usah begitu juga. Saya sih nggak selalu setuju ya kalau kita waktu dia biar nyangkut gitu. Wah jangan, itu kan kayak sumpah serapah. Saya nggak ada tuh di hati saya. Tapi saya kepengen sekali bangsa Indonesia ini termasuk olahragawannya memberi yang terbaik. Nah ini gambaran dalam hidup kita. Jadi jangan kehidupan ini seolah-olah sangat kalau kita dagang itu kita merugikan orang lain. Kita harus sama-sama untung, win-win solution. Itu yang saya pakai juga dalam keputusan memimpin perusahaan. Nggak ada saya menyumpahi atau mengutuki perusahaan pemberi kerja. Nggak ada rasanya selama saya mimpin perusahaan. Saya selalu berdoa, keuntungan kita itu dari bekerja baik tidak salah, kan kita sudah masukin penawaran. Demikian juga kita lebih hemat. Ini yang saya dapat. Ya, jadi kita ini yang bekerja, doakan supaya pimpinan perusahaan kita tepat ambil putusan dan juga bisa win-win solution. Nah, kalau kita berpikir begitu, kita bisa mudah berdoa untuk bangsa kita juga.
di dalam memenangkan persaingan usaha. Ya, memang sekarang ini benar-benar kita harus dukung bangsa kita. Saya sangat bersyukur dengan Bapak LBP ya. Jadi benar-benar kita perlu doakan karena beliau ini memegang menteri tentang investasi dan juga maritim ya, kelautan. Jadi memang banyak sekali potensinya dan membawai beberapa kementerian. Saya melihat satu kata-katanya yang menurut saya luar biasa. Nggak semua orang berpikir, termasuk saya tadinya. Dia datang ke negara-negara maju. Dari hasil survei dia, nggak ada satu negara maju pun yang dia datangin dengan rela hati, dengan benar-benar win-win solution, ingin membawa bangsa Indonesia ini lebih maju, meningkat dari negara berkembang menjadi negara maju. Dengar saudara ya, ini saya ngomong agak dalam. Makanya kenapa kita perlu berdoa untuk pemerintah? Karena yang mengangkat keberadaan bangsa kita harus bangsa kita sendiri. Katakan amin. Gak bisa instan, gak bisa. Saya juga merasa di dalam persaingan dalam usaha pun seperti itu. Ya, saya nggak merasa bahwa orang lain curang. Nggak usah kita berpikir demikian. Tapi kita yang harus berubah. Kita harus meningkatkan dalam segala hal. Nah, dalam olahraga pun demikian. Kita lihat cuplikannya dulu ya. Kita mesti dengerin, bisa di setel videonya. Ya, supaya kita mengingat bagaimana kita perlu dukungan pemerintah ini. Karena suasana yang bagus itu akan meningkatkan imunitas. Dan juga akan membuat kita, wow, negara kita juga negara yang besar. Negara yang memang Tuhan punya rencana yang luar biasa. Joko Widodo mengaku bangga saat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di ajang Olimpiade Tokyo. Ia mengapresiasi capaian ganda putri bulu tangkis Indonesia di ajang tersebut. Hal tersebut disampaikan Presiden langsung kepada Gracia Apriani melalui sambungan video call. Saya sangat bangga, apalagi waktu Indonesia Raya berkumandang. Iya, alhamdulillah Pak. Tadi gimana pertandingannya? Saya deg-degan waktu set pertama. Kami juga Pak, saya deg-degan Pak. Iya, puji Tuhan. Nyaris terkejar tadi ya. Iya, iya Pak. Ya, tapi set kedua saya lihat jauh lebih tenang. Iya Pak. Iya Pak. Kasih Pak. Di belakang pelatihnya Pak Presiden. Izin Pak Pelatih. Pelatih. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Enggian. Iya, matur nuwun Pak. Dan salam dari seluruh rakyat Indonesia yang sangat bangga, sangat senang, sangat semuanya. Iya Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Iya. Chris dan Apri. Makasih Pak. Makasih Pak. Selamat sekali lagi. Iya Pak. Ya. Nanti. Iya Pak. Siap Pak. Siap Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sampai ketemu Semuanya. Sampai ketemu Pak. Sampai ketemu Pak. Terima kasih Bapak Presiden. Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dirgahayu Indonesia ke-76. Merdeka. Kita juga bersyukur ya, bagaimana keterlibatan bukan hanya Bapak Presiden, pasti para menteri juga yang punya memang, ini kan harapan kira-kira satu-satunya dan benar terjadi. Saya melihat ya sesuatu perjuangan Gracia Apriani dan juga Apriani ini menurut saya luar biasa. Apalagi melihat bagaimana mereka melangkah tuh dari, ya rasanya nggak mungkin lah kalau mereka tuh berdua bisa punya prestasi seperti itu. Rasanya nggak mungkin ya. Tapi segala sesuatu tuh mungkin. Nggak ada yang mustahil kalau orang mau berjuang. Nah, saya berharap kita sebagai gereja Tuhan pun, ayo berjuang untuk bangsa dan negara ini. Serukan di mana kita ada di tengah perusahaan, di tengah masyarakat, di tengah kita melayani. Mungkin ini bangsa yang besar. Saudara terpikir nggak? Kenapa saya perlu tayangkan ini? Ini beberapa suku bangsa terlibat. Ya, agama pun berbeda-beda terlibat. Saya nggak tahu Pak Engyang ini agamanya apa. Tapi nggak memikirkan mereka itu berbeda. Ya, yang jelas memang pasangan ini berbeda. Satunya Kristen, satunya memang Islam ya. Mereka bisa menyatu. Apa artinya? Memang kita harus bergandengan tangan. Gotong royong mesti ditingkatkan. Saudara, saya bersyukur ya. Kita nih termasuk ya, kalau yang nyinyir banyak lah ya.
Banyak orang yang nyinyir ya. Saya berharap anak-anak Tuhan jangan ada yang nyinyir, tapi kita harus punya sikap, punya karakter yang baik. Kalau ya, emang ya. Kalau tidak, adalah tidak. Nah, kenapa kita perlu mendengarkan firman Allah ini? Karena bangsa ini harus kita doakan ya, pemerintah dan bangsa semua di Indonesia ini kita perlu doakan agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, enggak semua negara dipilih secara khusus, tapi saya yakin Indonesia dipilih secara khusus. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Jadi tiap-tiap orang harus takluk ya kepada pemerintah. Next, silakan. Next. Ya, terus silakan. Oke, bangsa yang sudah lama merdeka ini, kita sudah 76 tahun. Dan saya melihat teman saya ini iseng juga. Ternyata poinnya double pun dia teliti. 21-19 set pertama, yang kedua 21-15 ya. Kalau dijumlahin ternyata 76 itu bisa aja dia. Saya pikir, wah ini memang hadiah. Artinya apa? Memang Tuhan ada punya rencana untuk bangsa ini. Saya terlalu yakin Indonesia ini kalau ada di dalam tracknya seperti rencana Tuhan, 2030 itu tinggal 9 tahun lagi. Akan menjadi negara besar, negara kuat, negara kelima yang ekonominya. Tapi saya tidak berpikir hanya maju saja. Buat apa maju nanti hedonisme. Buat apa maju nanti misalnya melupakan Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Makanya sebelum maju kita doakan siapa yang memerintah nanti benar-benar hidupnya takut akan Tuhan dan membawa bangsa ini kepada rencana Tuhan. Terpikir enggak Bapak Ibu Saudara? Segala sinode ini sedang berpikir yang sama agar semakin banyak orang mengenal Tuhan. Tuntaskan amanat agung ya. Oke, walaupun banyak kaum minoritas merasa terpinggirkan, tapi firman Tuhan memang jelas bahwa ada panggilan untuk berkarya bagi bangsa. Makanya nanti nyanyian setelah firman kita nyanyikan ada panggilan Allah ya. Oke, apa wujud karya bagi bangsa yang bisa kita lakukan? Ya, termasuk kita ini. Ya, kita harus setia dengan perkara kecil. Saya percaya gereja ini punya kontribusi besar untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Saya selalu berbicara, perusahaan yang saya pimpin pun, saya dari dulu bicara, mungkin sudah sejak saya ke perusahaan kami mendapat sertifikat ISO ya, saya sudah kasih tahu sebelumnya juga. Ayo kita melangkah seperti apa yang Tuhan mau. Nanti kita naik level dan tidak kebetulan kalau kami sekarang banyak klien-klien dari asing, jadi kami bisa menunjukkan bahwa kami adalah perusahaan yang memang hidup takut akan Tuhan. Oke, apa nih wujudnya yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya Alkitab berbicara menghormati pemerintah. Katakan sama-sama 2, 3, menghormati pemerintah. Ya tentunya kita lebih menghormati Allah. Makanya kita memuji menyembah Allah, hidup takut akan Allah, menjauhi kejahatan, menjauhi dari dosa. Itu kita menghormati Allah. Tapi menghormati pemerintah juga adalah bagian semua kita anak-anak Tuhan. Jangan melanggar peraturan. Saya sangat-sangat memperhatikan peraturan. Ya sekarang ini protokol kesehatan sudah bukan 3M, tapi 5M. Jangan ada yang langgar, walaupun kita sudah divaksin. Saya mau tanya nih, siapa yang sudah divaksin 2 kali? Termasuk saya, angkat tangannya. Wah ini ada yang belum ini. Yang divaksin 1 kali ada? Oke, jadi masih oke lah, udah semua ini berarti tinggal 2 kali ya. Harus, itu peraturan pemerintah. Ternyata dari survei orang yang meninggal karena COVID ini 90% sekian belum divaksin. Tapi yang sudah divaksin hanya beberapa persen saja. Memang ada daya tahan ekstra, apalagi untuk tenaga kesehatan sekarang ada vaksin booster. Ya vaksin ketiga, nanti saya nggak ngerti juga, mungkin pemerintah juga akan arahkan ke sana. Jadi vaksin ini penting, jadi kalau ada kita punya teman harus. Nah sekarang saya baru dapat lagi himbauan dari pimpinan perusahaan, jadi semua karyawan maupun pekerja, tukang-tukang yang masuk ke Muria Agung ini harus divaksin. Baru kemarin hari Jumat diputuskan. Saya sudah sampaikan ke proyek-proyek harus siap ya. Jadi kita menghormati pemerintah di mana kita juga ya harus tunduk kepada peraturan.
Ya, tadi kita sudah baca ayatnya. Silakan diklik. Jadi kendati pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan kesejahteraan dan keadaan sosial, ya ini juga kita memang akui ya. Tapi firman Tuhan ini memerintahkan agar kita orang percaya menjadi contoh, tunduk kepada peraturan. Saya percaya hal yang spiritual akan mempengaruhi yang fisik. Jadi kalau kita membayangkan bahwa Indonesia diberkati, kita mulai dari gereja, kita percaya, kita berharap, nanti apa yang kita imani di gereja ini, nggak tahu caranya bagaimana, bisa terimpartasi ke secara masyarakat, secara fisik. Saya selalu yakin itu. Jadi mengucapkan kata-kata berkat, berdoa untuk bisa pemerintah menyelesaikan masalah itu dari gereja itu penting. Ya, nanti Tuhan beracara melawat pemerintah kita. Ya, kita harus tetap semangat karena begitu banyak sudah yang lebih baik ya kementerian dan pemimpin-pemimpin kita dibandingkan dengan dulu. Ya, saya bisa membayangkan beberapa presiden saya mengalaminya ya. Jadi harus kita tunduk kepada pemerintah. Karena barang siapa melawan pemerintah, ia akan melawan ketetapan Allah dan nantinya akan mendatangkan hukuman ya. Pengadilan akan ditegakkan ya. Oke, ketika kita menghormati pemerintah, maka kita sedang menghormati Allah yang memerintahkan memang demikian. Tunduklah kepada pemerintah. Oke, yang pertama jadi menghormati pemerintah. Yang kedua, ya kita baca sama 2, 3, berbuat baik, bukan jahat. Jadi selama hidup kita memang berbuat baiklah kepada semua orang, kepada masyarakat, kepada orang di sekitar kita. Harus. Jangan kita mau dicuri iman kita, dicuri hidup kita yang hidup mau benar ini dengan kuasa roh jahat. Walaupun mungkin kita melihat memang ada kejahatan. Maka firman Tuhan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan perbuatan baik. Supaya apa? Supaya memang perbuatan baik ini akan mewarnai seluruh bangsa kita. Kita mulai dari hidup kita sendiri. Kalau keluarga kita baik-baik, rasanya keluarga kita berdampak bagi keluarga besar kita. Mungkin juga berdampak bagi tetangga kita. Jangan merasa itu terlalu sedikit. Enggak, menurut saya. Saya dulu juga dalam pekerjaan begitu. Saya mulai dengan hidup saya benar. Saya tidak mau terima suap. Saya berjalan dengan kebenaran. Ternyata dampaknya ada, walaupun puluhan tahun. Saya melihat yang tidak benar itu satu-satu hilang dari perusahaan. Karena mereka-mereka itu yang membuat mungkin juga kita tidak untung dan lain sebagainya. Kita perlu ya menebarkan hidup yang baik ya, kehidupan yang baik juga menular ya. Jadi jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah kecuali dia berbuat jahat. Oke, next. Jadi karya nyata kita bagi bangsa ini juga harus diwujudkan dalam menunjukkan perbuatan baik dalam segala hal. Lakukan perbuatan baik dalam segala hal. Sebagai atasan kita tunjukkan perbuatan baik kita kepada staf kita. Sebagai otoritas kita tunjukkan contoh-contoh keteladanan. Karena ada peribahasa berbicara perkataan itu kecil pengaruhnya, tapi keteladanan, contoh itu besar pengaruhnya. Saya merasa ini yang saya lakukan, baik saya di BPD, baik saya sebagai pemimpin perusahaan maupun di gereja. Maaf kalau Bapak Ibu sudah melihat saya ada sesuatu sisi, tapi itu bukannya kerinduan saya. Saya kepengen sekali menjadi contoh. Ya, banyak orang bilang saya sebagai bapak. Artinya apa? Memang kepengen menjadi berkat. Mana ada bapak yang tidak mau menjadi berkat? Ya bukan bapak yang baik lah kalau menekan anaknya, atau hanya kepengen dilayani, kepengen diperhatikan, itu bukan bapak yang baik. Bapak yang baik itu tidak mungkin bersaing dengan anaknya. Tidak mungkin. Jadi kalau kita melihat contoh tuh bapak ribut sama anaknya, saya lebih kepengen tahu bapaknya bagaimana, bukan anaknya. Maaf ya. Karena bapak itu harus menjadi contoh. Kenapa anak seperti itu? Tentunya ada sesuatu, mungkin juga dampak dari luar. Ya ini penting buat kita para orang tua. Saya bersyukur GBI punya pengajaran Bapak sepanjang kehidupan yang perlu bapak-bapak di gereja itu belajar bagaimana seharusnya menjadi seorang ayah. Oke ya.
Jadi kita berharap kita menjadi teladan bagi banyak orang. Jika kita berbuat baik, ya, tidak ada alasan untuk hidup di tengah-tengah bangsa ini dengan ketakutan. Dosa membuat pelanggaran itu, waktu dia harus mempertanggungjawabkan, kalau dia tidak bertaubat, dia akan melakukannya dengan dosa yang lebih besar lagi. Ya, kita melihat ya, baru kemarin kita contohkan bagaimana Daud sebelum dia bertobat. Ya, dosanya itu makin besar sampai membunuh ya suami dari orang yang dia kepengen itu. Wow, ngeri sekali Bapak Ibu Saudara. Ini gambaran buat kita sekalian. Ayo, kalau ada kita lihat lingkungan, katakanlah ini berbuat tidak baik atau jahat kepada atasan lah, kepada orang-orang di sekitar, apalagi tidak taat kepada pemerintah. Ini bagian kita harus menjadi contoh. Kita lihat juga tayangan ya, bagaimana waktu Gereja Betel Indonesia ini 2017, saya ingat betul, Agustus 2017, kalau nggak salah tanggal 13. Di mana sinode GBI mewakili 300 kurang lebih sinode di Indonesia. Hanya sinode GBI yang dipanggil dari ketua umumnya waktu itu Pak Japarlin ya, yang sebelah kanan, yang sekarang penggantinya adalah Pak Rubin Adi. Dia dipanggil, mereka dipanggil ke istana. Silakan gambar selanjutnya. Kira-kira ini ada 10 orang para pemimpin GBI ya. Ini 2017 berarti 4 tahun yang lalu ya. Luar biasa. Kenapa dipanggil? Ya, salah satunya memang yang ditanyakan adalah Gereja Betel Indonesia. Presiden memberi apresiasi keterlibatan sinode GBI untuk bangsa ini. Dia bilang, kenapa kami panggil? Ini salah satunya ya. Jangan merasa kita GBI merasa hebat, sombong-sombongan. Enggak ada lah. Saya tahu semua, termasuk saya pun waktu itu saya udah jadi ketua BPD. Jadi dipanggil karena apa? Karena Bapak Presiden melihat kontribusi Gereja Betel Indonesia untuk bangsa ini luar biasa. Saya baru tahu pokok-pokok doa dari bangsa ini. Seringkali Bapak Presiden mengecek apa yang didoakan oleh gereja untuk pemerintah. Saudara, makanya saya begitu yakin gereja ini dipilih Tuhan untuk menaikkan doa-doa untuk bangsa ini. Karena pemerintah perlu doa dari umat, dari masyarakat. Minimal semua sama-sama menghadap Tuhan. Tuhan kasih hikmat kepada semua. Kira-kira pemahamannya seperti itu. Ya, karena saya selalu dulu juga ngomong kalau sudah memperhatikan, saya nggak mau sebagai gembala hanya saya mengalami dalam segala hal yang baik yang dari Tuhan. Nggak mau saya. Karena nanti orang kepahitan sama saya. Nanti orang membeda-bedakan, oh Bapak Gembala begini-begini. Itu nggak boleh. Semua kita sama. Diberkati di gereja yang sama, diberkati dengan urapan yang sama, juga akan dipakai dengan hal yang sama. Katakan amin. Tapi kalau kapasitas kita nggak boleh banding-bandingkan. Semua orang masing-masing dipercaya dengan kapasitas masing-masing. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Ya, jadi dipanggil seperti itu. Nah, lanjut ya gambar-gambarnya. Oke, ya setelah itu ini. Jadi apa yang dilakukan? Sebetulnya saya simpulkan dulu. Karena pemerintah perlu bantuan dari tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh agama, supaya membantu mengentaskan kemiskinan. 2017 pesannya seperti itu. Dan yang kedua, bantu buat sekolah-sekolah. Supaya masyarakat kita semuanya meningkat pengetahuannya, pendidikannya. Dan yang ketiga, bantu buat puskesmas atau poliklinik atau rumah sakit. Supaya Indonesia menjadi sehat. Itu pesan dari Bapak Presiden kepada Sinode GBI, dan saya bersyukur hari ini kalau saya melihat ya, memang belum besar, tetapi apa yang dipesan oleh Presiden dilakukan oleh Gereja Betel Indonesia. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Selanjutnya ini gambar di mana kita dari Banten juga pada waktu mulai pertama COVID terjadi, kita kumpul dana termasuk dari BPH, dari pusat, bantu tentang memberikan APD, memberikan juga masker, memberikan juga bantuan sembako, memberikan juga banyak lagi. Ya, silakan ada lagi gambarnya, klik lagi, ada lagi. Ya, kita datangin orang-orang ya, bukan hanya dari pihak gereja, semua. Ya, ini tandanya kita mau terlibat untuk bangsa. Yang terakhir, yang ketiga, dan yang keempat nanti tentang doa ya.
Ini bahan dari BPH yang terakhir, tapi saya tambahkan satu memang. Yang ketiga adalah membayar pajak. Mari, Bapak Ibu Saudara, ada kerinduan. Tuhan, kalau saya nanti diberkati, saya menjadi pembayar pajak yang benar. Katakan amin. Udah mulai begitu, jangan seperti lintah. Semua kita mau makan, semua buat kita. Ya maaf, kadang-kadang mungkin orang kesinggung omongan saya. Tetapi itu peribahasa yang betul. Jangan. Kita harus ambil bagian kita saja. Yang kepada pemerintah kita kembalikan. Yang kepada Tuhan pun kita harus kembalikan. Katakan amin. Ini emang bagian kepada Tuhan, mengembalikan persepuluhan. Ya, Tuhan Yesus juga bayar pajak, tapi dia katakan, yang kepada Kaisar berikan kepada Kaisar, yang kepada Tuhan kembalikan, termasuk persembahan dan juga mengembalikan persepuluhan. Ya, jadi yang ketiga kita harus membayar pajak. Oke, silakan diklik. Jadi karya nyata lainnya yang diperintahkan firman Allah dalam bagian ini adalah untuk taat membayar pajak kepada pemerintah. Membayar pajak adalah bentuk dari ketaatan kita terhadap pemerintah dan wujud bahwa kita berkarya bagi bangsa. Saya bersyukur sekali saudara ya, saya berani berbicara ini. Termasuk kepada para pendoa pun, doakan pengusaha-pengusaha yang ada ini harus juga ya punya kesadaran. Kalau dulu ya saya nggak bisa ngomongin, takut nanti ya nggak bagus. Memang banyak yang diatur-atur. Sekarang ini saya percaya orang semakin jujur. Yang terakhir ya, kita mendukung berkarya bagi bangsa adalah berdoa untuk pemerintah. Silakan ayatnya 1 Timotius 2 ayat 1. Silakan Pak Sekom, ini ayat terakhir. Demikian firman Tuhan. Ya. Pertama-tama aku menasihatkan, Ya. naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius ayat 2. Untuk raja-raja Juga naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, untuk orang-orang besar, untuk para pemimpin, untuk otoritas kita. agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Oh, semuanya supaya bisa berjalan dengan baik dan benar. Oh, saya percaya ini akan terjadi di tengah bangsa ini. Karena apa ya? Ya memang janji Allah ya. Janji Allah itu akan digenapi. Kecuali kita menolaknya, kita meninggalkan anugerah dari Tuhan. Ayat yang ketiga. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Jadi saya garis bawahi, mari kita doakan pemerintah kita. Saya lebih memasukkan lagi bukan hanya doa, tapi bersinergi. Doa dengan bersinergi ini agak beda. Kalau bersinergi, saya membayangkan seperti kalau kita di perusahaan itu kita punya saham. Jadi kalau perusahaan itu bangkrut, uang kita hilang. Kira-kira bersinergi itu mesti seperti itu. Sama-sama, memang kita nggak ada saham ya untuk pemerintah, tapi mesti seperti itu. Jadi ada apa-apa kepada pemerintah, kita kena. Banyak kan orang nggak mikir begitu, doain aja terserah. Tapi doa yang seperti itu, mungkin kalau di Yeremia mengatakan doa yang supaya bagaimana kehendak Tuhan dinyatakan tuh doa seperti meratap, betul ya Bu Mega ya, meratap. Doa yang sungguh-sungguh. Suatu saat saya percaya beberapa kita digerakkan seperti itu, bukan doa yang biasa. Jadi bersinergi, ini penting sekali. Makanya saya selalu sangat memprioritaskan gereja kita ini, gereja yang berdoa untuk pemerintah. Karena nggak banyak gereja yang sungguh-sungguh berdoa untuk pemerintah. Bukan hanya sekedar berdoa, bersinergi. Jadi ada apa-apa, uang kita hilang, kira-kira gitu. Dan saya bukan nakut-nakutin. Pada waktu terjadi kerusuhan, semuanya yang kita miliki itu seperti tidak ada artinya. Saya tahu persis dulu waktu orang mengalami kerusuhan yang orang begitu takut sekali. Mobil itu di bandara tuh, di bandara dijual murah. Udah nggak usah pakai kwitansian, udah pokoknya saya mau pergi ke luar negeri dijual murah. Artinya apa? Begitu kacau semuanya, tidak ada artinya. Tapi kita yang mengerti ini, kita ada di tengah pemerintah ini untuk berdiri bagi bangsa ini. Katakan amin. Oke, ayat yang terakhir, silakan Pak. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi memang betul. Panggilan gereja adalah di mana kita dibuang seolah-olah ya. Karena kita ini warga negara kerajaan sorga. Katakan amin. Kita seolah ditempatkan di Indonesia. Katakan amin. Berdoalah
Usahakanlah damai sejahtera ini di kota di mana kamu aku tempatkan. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan untuk kota, bahkan untuk bangsa ini. Katakan amin. Terus? Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Wow. Kesejahteraan kota menjadi kesejahteraan kita. Saya bersyukur mengerti ini. Makanya kadang-kadang saya kalau melihat para pemimpin itu, bukannya berdoa, Tuhan lagi apa? Enggak ada saya juga. Ini Tuhan nih, pimpinan kita, presiden kita lagi mengalami apa? Enggak ada. Tapi kadang-kadang saya dikasih tahu. Doakan pimpinan, doakan Bapak Presiden kita, doakan para pemimpin ya yang dipakai Tuhan sebagai Yusuf, sebagai Yeremia di tengah bangsa ini. Saudara, kabar baiknya, Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan. Roh Kudus bisa membuat kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kota kita. Dan Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk mengusir setan, pencuri itu, ingin membuat bangsa kita terpuruk. Tapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah melakukan, sudah menggunakan, atau sudah punya kontribusi untuk hal ini? Saya ingatkan, kalau kita diurapi di gereja, belum melakukan apa-apa. Dengar baik-baik, termasuk saya. Kan tadi saya bilang kita hari ini diurapi, belum melakukan apa-apa. Tetapi pada waktu urapan itu mendorong kita melakukan sesuatu, mungkin dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan sikap, dengan doa. Disitulah kuasa Allah mengalir. Saya percaya gereja-gereja akan berkarya bagi bangsa. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan nyanyikan pujian ini sebelum saya tutup dalam doa. Mari songwriter, singer. Ada panggilan Allah. Mari kita berdiri. Ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Katakan lagi, ada panggilan Allah. Ada panggilan Allah. Nyanyikan sungguh. Ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasi, sampai generasi ku diselamatkan. Oh generasi, sampai generasi ku diselamatkan. Makasih Tuhan, hamba-Mu telah sampaikan pesan-Mu ya Tuhan, agar kami berkarya bagi bangsa ini. Mampukan kami taat ya Tuhan, tunduk menghormati pemerintah.
Biar kami menjadi orang yang taat kepada peraturan. Lakukan yang baik, yang benar, yang berkenan kepadamu. Supaya kami menjadi contoh bagi teladan di masyarakat ini. Oh, kami baru sadar bahwa perbuatan yang kecil apapun yang baik ini akan menular, akan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Dan mampukan kami juga orang yang taat membayar pajak. Mengembalikan apa yang kaisar punya, mengembalikan apa yang Tuhan punya. Makasih Tuhan, tolong kami. Tolong Tuhan pemimpin-pemimpin di perusahaan kami. Biar mereka termasuk juga pemimpin yang hidup takut akan Tuhan. Sehingga menyiapkan diri diberkati untuk menjadi berkat. Bahkan jadikan kami orang yang mau punya ya Tuhan sinergi berdoa untuk bangsa ini. Karena kami tahu damai sejahtera Allah yang Kau berikan pada kami akan terjadi bagi kota, bagi bangsa ini. Terima kasih. Lakukan terus ya Tuhan kebenaran-Mu. Pakai kami semua menjadi alat-Mu. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Baik ada di ruangan gereja ini maupun yang di rumah-rumah. Lawat setiap usaha pekerjaan kami. Pakai kami. Tidak ada perbuatan yang kecil ya Tuhan yang Kau abaikan. Semuanya berdampak bagi pemerintah kami. Terpuji-pujilah Engkau. Bagimu segala hormat kemuliaan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya kembalikan kepada worship leader. Oke. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Kita akan memberikan persembahan dan kita juga akan melihat pengumuman, kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kami sangat bersyukur buat kebenaran firman yang kami dengar Tuhan pagi hari ini. Kami yakini dan kami percaya bahwa setiap perkataan firman yang sudah kami dengar adalah perkataan Tuhan sendiri yang dunia gak bisa berikan bagi kami. Dan kami percaya itu membentuk kami, menguatkan kami, menjadi jemaat yang semakin kuat, berharap mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, buat waktu ini Tuhan kami akan memberikan persembahan, kami memberikan Tuhan setiap yang kami miliki dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 15 Agustus masih tetap akan diadakan ibadah raya secara live streaming dan disiarkan secara langsung hanya melalui channel YouTube GBI Citra Raya. Bapak Ibu Saudara tetap beribadah di rumah masing-masing dan ikuti penayangan ibadah online ini pada pukul 6.40 pagi, pukul 11.00 dan pukul 17 sore. Oleh sebab itu pastikan Bapak Ibu Saudara sudah mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng pada channel YouTube GBI Citra Raya agar saudara mendapatkan notifikasi dimulainya live streaming ibadah raya serta video khotbah terbaru lainnya. Bapak Ibu Saudara, ibadah onsite di gereja akan kami update informasi ke Bapak Ibu Saudara jika pemerintah sudah mengizinkan untuk kembali diadakan ibadah secara onsite. Oleh sebab itu, sepanjang peraturan PPKM ini kami berharap Bapak Ibu Saudara tetap setia mengikuti ibadah yang dilakukan secara live streaming ini di channel YouTube GBI Citra Raya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah raya secara live streaming, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, serta bantuan sosial. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya di rekening BCA GBI Citra Raya yang tertera seperti di layar. Dan mohon Bapak Ibu Saudara juga berkenan memberikan kode digit angka di belakang nilai transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan. Dan kode digit angka tersebut Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya seperti yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, berikut ini adalah info perayaan Natal umum GBI Citra Raya yang diadakan di hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 di Gedung Sport Club Citra Raya. Acara Natal kali ini akan dilayani oleh Bapak Ketua Umum Sinode GBI, yaitu Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Selanjutnya info mengenai kebutuhan dana Natal 2021 adalah sebagai berikut. Kebutuhan dana Natal sekolah minggu sebesar 20.045.500. Kebutuhan dana Natal Youth 7.100.000. Kebutuhan dana Natal umum adalah sebesar Rp119.905.000. Kebutuhan dana Natal WBI sebesar Rp5 juta. Total keseluruhan dana Natal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp152.050.500. Adapun total janji iman panitia Natal yang sudah terkumpul adalah sebesar Rp49.350.000. Total janji iman jemaat sementara ini sudah terkumpul Rp13.250.000. Sehingga total kekurangan dana Natal yang masih dibutuhkan sebesar Rp89.420.500. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya yang ingin mendukung dana Natal dengan memberikan kontribusi janji iman dana Natal, maka Bapak Ibu Saudara bisa mengisi form atau formulir janji iman melalui link berikut ini. Link form janji iman ini juga akan kami informasikan di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya, dan saudara juga bisa menghubungi seksi dana Natal dengan koordinator Bapak Seno di nomor handphone 0856 9370 1011. Saudaraku, pemberian kontribusi janji iman Bapak Ibu Saudara bisa melalui transfer rekening BCA GBI Citra Raya di nomor rekening 0702333456 atas nama GBI Citra Raya. Mohon Bapak Ibu Saudara berkenan memberikan kode digit angka 25 di belakang nilai transfer agar memudahkan tim bendahara Natal memverifikasi janji iman yang Bapak Ibu Saudara telah berikan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengisi form janji iman Natal 2021, maka seksi dana akan mengirimkan foto form janji iman melalui pesan WhatsApp yang berisikan data yang sudah Bapak Ibu berikan di pengisian form online janji iman Natal 2021. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesulitan dalam mengisi form janji iman Natal secara online, maka saudara dapat langsung memberikan info janji iman Natal Bapak Ibu Saudara melalui nomor WhatsApp ke Bapak Seno di nomor 0856 9370 1011. Mari Bapak Ibu Saudara kita dukung bersama-sama dana Natal tahun 2021 ini, dan kiranya Tuhan memberikan perlindungan kepada kita semuanya sehingga kita boleh bersama-sama merayakan Natal tahun 2021 ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Khusus pertemuan Komsel Inti Online dari bulan Agustus sampai dengan bulan November akan dipindahkan setiap hari Selasa
Dan untuk bulan Desember dan selanjutnya Komsel inti akan mulai normal kembali diadakan di hari Rabu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pertemuan Komsel kali ini diadakan hari Selasa tanggal 10 Agustus tepat pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang seluruh staf gembala, ketua-ketua bidang, ketua-ketua Komsel, termasuk ketua-ketua Komsel yang ada di Youth wajib hadir dalam pertemuan ini. Selanjutnya ada pertemuan rapat panitia Natal yang dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom sore ini pada pukul 16.00 atau jam 4 sore. Oleh sebab itu kami mengundang seluruh para koordinator panitia Natal dan seluruh timnya untuk hadir dalam rapat ini. Link pertemuan sudah di-share di hari Sabtu 7 Agustus di grup WhatsApp panitia Natal. Mohon segera semua panitia Natal menyimpan link pertemuan tersebut. Ada pertemuan ibadah WBI online melalui aplikasi Zoom yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 16.00. Ibadah ini akan dilayani oleh hambanya Ibu Leni, mengundang seluruh wanita yang ada di GBI Citra Raya untuk menyiapkan waktu terbaiknya untuk hadir dalam pertemuan ibadah WBI yang dahsyat ini. Ada pertemuan Mesbah Doa Keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah Doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya dan mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Ya, shalom semuanya. Kita bersyukur kalau hari ini kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan meskipun beberapa bisa mengikuti lewat online di rumah masing-masing. Ya, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kita hidup taat dan menghormati pemerintah yang ada. Kita berkontribusi untuk melakukan hal-hal baik di tengah-tengah bangsa ini. Kemudian juga setia membayar pajak untuk mendukung pemerintah ini. Dan lebih penting lagi kita berdoa agar kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini, sehingga kesejahteraan keadaan bangsa ini akan lebih baik lagi. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita berdiri bersama-sama, kita naik pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan.
pada pagi hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan bagi negeri kami tercinta Tuhan, Indonesia Tuhan. Memasuki hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang ke-76 Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih bangsa kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami merasakan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan yang luar biasa bagi negeri kami tercinta Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajaran. Bahkan gubernur, wali kota sampai tingkat daerah Tuhan. Kami memberkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memakai mereka dengan dahsyat, dengan luar biasa, mengurapi mereka, berikan roh yang takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin negeri kami, berikan kekuatan, kesanggupan Tuhan, kecakapan Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, mereka dapat melakukan setiap kebijakan-kebijakan yang ada menjadi kebijakan-kebijakan yang membawa Tuhan kemajuan bagi negeri tercinta Tuhan. Tuhan Kau menolong para pemimpin kami. Ada banyak problem, ada banyak masalah, ada banyak hal-hal yang sedang dikerjakan oleh pemerintah bangsa ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Tuhan, Kau yang memberikan kesanggupan kepada mereka, kekuatan, kemampuan, sehingga Tuhan bangsa ini boleh maju Tuhan, semakin hari boleh semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk penanganan COVID Tuhan di bangsa ini. Kami percaya Tuhan, kesembuhan sedang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Amin. Pemulihan terus terjadi atas bangsa kami Tuhan. Oh, biarlah kesembuhan boleh dialami. Mulai dari tingkat daerah-daerah bahkan sampai kota-kota besar terus mengalami penurunan. Kami menolak roh maut, roh sakit, penyakit. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Pemulihan terus terjadi Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, para dokter, para pasien-pasien yang ada, rumah sakit yang ada yang sekarang bekerja keras untuk menurunkan Tuhan COVID ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang campur tangan Tuhan. Kami percaya, kami percaya mujizat kesembuhan terus terjadi atas bangsa kami. Kami bebas dari COVID-19 Tuhan. Bangsa kami bebas dari sakit penyakit ini Tuhan. Pemulihan terjadi di negeri kami. Lawatan Allah terjadi atas negeri kami, atas Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa bagi Provinsi Banten Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati perusahaan-perusahaan yang ada. Memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan kesejahteraan menjadi bagian atas Provinsi Banten. Bahkan kami berdoa penuaian besar terjadi atas Provinsi Banten. Banyak jiwa dimenangkan. Bahwa Provinsi Banten bagi Yesus, bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga setiap lutut, setiap lidah mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan bagi Banten Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus. Mari Bapak Ibu kita bersehati mengangkat tangan kita berdoa untuk Ibu Meni. Bapak berdoa pada pagi hari ini, kami berdoa untuk Tuhan Ibu kekasih kami Ibu Meni yang hari ini dirawat di rumah sakit. Oh biarlah Tuhan Tuhan memberikan belas kasihan-Mu Tuhan. Oh Engkau menolong dia oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Engkau menyembuhkan Ibu Meni Tuhan. Engkau menolong dia Tuhan. Oh bahkan secara khusus untuk bagian perutnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan menjamah. Oh kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mujizat kesembuhan boleh dialami oleh Ibu Meni pada saat ini Tuhan. Mujizat Allah dinyatakan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin hari ini Tuhan sedang mengalami sakit, penyakit Tuhan. Kami juga bersehati berdoa. Mujizat kesembuhan juga terjadi. Pemulihan terjadi juga bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami seluruh jemaat-Mu GBI Citra Raya tetap kuat Tuhan. Tetap antusias di dalam Engkau. Tetap percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong, menopang setiap kehidupan kami. Karena Engkaulah andalan kami. Karena Engkau
Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami tergeletak. Tetapi kami percaya Engkau yang menuntun kami. Engkau yang akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan di dalam usaha, di dalam Tuhan pekerjaan kami Tuhan, kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih bersyukur kepadamu untuk ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga menyerahkan persembahan kolekte umat-umat-Mu, persembahan syukur umat-umat-Mu juga persepuluhan umat-umat-Mu Tuhan. Bila semua berkenan kepadamu mendatangkan berkat kebaikan bagi kami semua. Ajar kami Tuhan, umat-umat-Mu, jemaat-Mu untuk selalu mengucap syukur akan segala berkat yang Allah curahkan dalam kehidupan mereka semua. Juga ajar gereja-Mu ini Tuhan lewat hamba-hamba-Mu untuk kami dapat mengelola apa yang kami kumpulkan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kalau kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Berkati kami, tim pelayanan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Bilang Kau terus pakai kami untuk kami boleh dipakai menjadi berkat di mana kami berada. Demikian juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, tuntun dalam segala kehidupannya, dimanapun hamba-Mu berada, boleh membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepadamu ya Tuhan. Makasih demikian juga umat-umat Tuhan yang sudah beribadah kepadamu hari ini. Kiranya berkat Allah menyertai setiap kehidupan kami semua Tuhan. Makasih Bapa, saatnya Engkau memberkati setiap kami. Tuhan melindungi dan memberkati Engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan taat dan setia, maka engkau akan diberkati dalam setiap kehidupanmu. Sehingga akan menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Engkau akan membawa pertobatan pada jiwa-jiwa. Oleh sebab itu, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menghiburmu, memberikan damai sukacita. Roh Kudus yang akan memimpinmu untuk engkau hidup benar di hadapannya dan menjadi orang-orang yang benar. Roh Kudus yang akan menyertaimu dalam menghadapi segala kehidupanmu, sehingga engkau tidak goyah. Engkau tetap berdiri teguh sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua.